Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai ganggu pelayaran di Sungai Kapuas. Gempa magnitudo 4,8 guncang Kalbar, sebabkan kerusakan sejumlah rumah. Kapal tongkang kembali tabrak jembatan Mahakam Ulu, merupakan kejadian ketiga. Harga beras 25 kg di pedalaman Kaltim tembus Rp1 juta. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Pagi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kami telah merangkum beragam informasi menarik seputar Pulau Kalimantan yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Melian Tacung, mari kita jelang Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke sorotan yang pertama, saudara, sulitnya sumber air membuat kebakaran lahan di Jalan Parit Haji Husin II Pontianak meluas hingga mendekati permukiman warga. Pemadaman dilakukan hingga malam hari. Sudah sepekan kebakaran lahan dan kabut asap melanda kota Pontianak dan Kuburaya. Tim gabungan terus berjibaku memadamkan api, salah satunya di lokasi kebakaran lahan di Jalan Parit Haji Husin II, Kecamatan Pontianak Tenggara. Anggota Manggala Agni menyebut upaya pemadaman dilakukan dengan membatasi kebakaran agar tidak mendekati permukiman warga. Supaya tidak melebar ke lahan yang berikutnya. Ini kondisi angin tidak tentu nih, kadang berubah. Itu yang kadang-kadang kita kewalahan di situ, Bang. Dan sumber air juga jauh nih, kendalanya di situ. Utama yang kita yaitu penyekatan yang udah ke arah ke pemukiman. Tim gabungan terus lakukan upaya pemadaman dari pagi hingga malam hari. Saudara, saat ini saya berada di Pontianak Tenggara, di mana Pontianak sedang dilanda kabut asap. Musim panas terjadi di wilayah Kalimantan Barat dan ini menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mulai meluas. Jauhnya jarak titik air dengan kebakaran atau sumber air menyebabkan kendala terjadinya pemadaman di wilayah Pontianak saat ini. Dan saat ini kita bisa lihat dari pagi hingga malam hari tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman, sehingga malam hari pun kita bisa lihat di belakang saya ini kobaran api terus meluas karena sulitnya mendapatkan sumber air di sekitaran sini. Itulah menjadi kebakaran semakin meluas, dan sampai dengan malam hari ini tim gabungan terus melakukan pemadaman untuk mencegah, karena kebakaran lahan ini sudah mulai mendekati wilayah atau di dekat dengan rumah-rumah warga. Itulah menjadi upaya yang dilakukan saat ini adalah mencegah agar kebakaran ini tidak mendekati pemukiman warga. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Samsul Hardi, Kompas TV melaporkan. Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti alur pelayaran Sungai Kapuas di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pelaku pelayaran diminta tingkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan perangkat navigasi. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat menyebabkan kabut asap tebal menyelimuti alur pelayaran Sungai Kapuas, khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah. Jarak pandang yang terbatas berdampak pada aktivitas lalu lintas sungai. Sejumlah kapal yang melintas menuju muara terpaksa memperlambat kecepatan. Bahkan, beberapa kapal harus dipandu petugas navigasi untuk menghindari risiko tubrukan dan kecelakaan air. Polisi perairan menyebut, kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir diduga kuat dipicu karhutla di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Untuk menghindari kecelakaan, nahkoda dan ABK kapal yang melintasi alur Sungai Kapuas diminta selalu berhati-hati dan mengaktifkan perangkat navigasi, radio pantai, serta mematuhi rambu-rambu pelayaran demi keselamatan bersama. Agar memperhatikan pertama yaitu alat navigasi kapal agar hidup, karena untuk alat navigasi itu penting sekali. Dan kedua untuk radio pantai agar selalu menyala, komunikasi antara yang keluar dan masuk ini. Kenapa? Karena kabut asap dari subuh, mungkin dari subuh udah sampai siang ini mulai menebal. Tidak menutup kemungkinan
curah hujan kalau tidak ada mungkin jarak pandang bisa nyampe 20 meter atau 30 meter. Informasi lainnya, gempa dengan magnitudo 4,8 guncang sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Gempa ini menyebabkan sejumlah rumah rusak. Warga Kalimantan Barat digegerkan dengan gempa bermagnitudo 4,8 yang mengguncang sejumlah daerah, yakni Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi pada Jumat 23 Januari 2026. Informasi BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 2 siang selama beberapa detik. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sintang, cukup banyak rumah terdampak dan masih didata. Ya, pada hari ini Jumat 23 Januari 2026 telah terjadi gempa tektonik dengan skala 4,8 skala Richter berdasarkan laporan BMKG. Pusat gempa di 89 km dari Sekadau, ini berbatasan dengan Melawi dan Sintang dengan kedalaman 10 km. Getaran ini, gempa ini terdampak sampai di Kabupaten Sintang. Salah satu rumah yang terdampak yakni milik anggota DPRD Kalbar Suyanto Tanjung. Suyanto bilang gempa serupa pernah terjadi 20 tahun lalu dan tahun ini yang paling kuat guncangannya. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, namun sejumlah bagian bangunan dan perabotan mengalami kerusakan. Ya benar, tadi saya dapat informasi dari staf saya di sana, di Nangamau, Kecamatan Kanilir, Kabupaten Sintang. Mereka kirimkan foto video rumah kita terdampak gempa katanya. Dan ini pernah terjadi 20 tahun yang lalu. Pernah gempa juga di daerah sana. Dan dampaknya ya rumah bagian depan kita ada sedikit kerusakan, di dalamnya beberapa barang kita juga berantakan. Warga diimbau waspada gempa susulan dan berharap kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Saudara, saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Kamis 22 Januari, Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji akan menertibkan tambang ilegal dan perusahaan yang belum melakukan reklamasi tambang. Dalam pertemuan tertutup bersama 9 kejaksaan negeri di Kalimantan Timur, Kejagung berjanji akan menertibkan tambang ilegal yang menjual ke penambang resmi dengan istilah penggunaan dokumen terbang, serta tambang yang belum melakukan reklamasi pasca tambang. Hal itu karena di Kaltim banyak terlihat lubang tambang yang belum direklamasi. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna bilang, penertiban akan dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pimpinan menegaskan untuk memperhatikan terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut baik itu lingkungan ataupun energi. Pokoknya jamrek yang tidak agar ditertibkan bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain, dan dalam hal ini Kejaksaan Agung siap mensupport karena kebetulan Kejaksaan Agung juga. Selain tambang ilegal dan reklamasi tambang, kasus korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Kalimantan Timur juga disorot oleh Kejaksaan Agung. Usai melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kaltim, rombongan Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai beberapa perkara korupsi di Kaltim tergolong kasus besar. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna bilang, pengembalian uang negara oleh Kejati Kaltim tergolong besar. Dan saat ini, perkara disebut juga banyak yang tengah ditangani. Namun yang menjadi sorotan dalam laporan Kejaksaan Agung adalah kasus korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Kaltim yang menyeret Kepala Dispora Kaltim. Kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda. Wilayah Pakar khusus ada beberapa potensi cukup besar dan prestasi dari wilayah Kejaksaan Tinggi juga lumayan, pengembalian kerugian keuangan negara juga lumayan banyak dan perkara juga banyak yang berjalan. Paling besar di sektor apa? Ya, yang perkara korupsi. Ya, perkara debon yang Debon. Ya. Oh, debon yang jadi sorotan Pak. Iya. Pada dinas provinsi dan olahraga itu sudah kita limpahkan ke pengadilan. Pak, kalau
Sejeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah Kota Balikpapan bangun sekolah negeri terpadu. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jembatan Mahakam Ulu di Samarinda, Kalimantan Timur kembali ditabrak tongkang pada Minggu 25 Januari 2026. Tali tongkang batu bara tersebut putus dari buih tambatan. Inilah detik-detik jembatan Mahakam Ulu di Samarinda kembali ditabrak kapal tongkang batu bara pada Minggu pagi 25 Januari pukul 5:10 WITA. Tali tambat tongkang tersebut putus usai ditabrak kapal lain saat melakukan manuver di kawasan buih tambatan yang diduga ilegal yang berjarak 2,8 km dari jembatan Mahulu. Kapal kemudian dievakuasi petugas dan ditambatkan ke tempat aman. Ada tugboat Atlantic Star 23 yang menggandeng tongkang. Dia akan melakukan pergerakan memutar. Namun tongkang tersebut menabrak dari buih tambatan yang di situ ada Karya Star dan juga TB Marina yang berjarak berkisar 2.700-2.800 meter dari jembatan Mahakam Ulu. Polisi dari Polairut kini sudah menahan ABK kapal, juru kemudi, dan meminta keterangan saksi apakah ada unsur kelalaian. Kalau untuk dugaan awal itu masih belum bisa kami sampaikan karena memang masih dalam proses pendalaman interogasi oleh pihak kami. Untuk sementara ini memang sudah dimintai keterangan dari beberapa ABK termasuk juru mudi dan juga ada juga saksi-saksi lain yang di luar ABK yang melihat langsung kejadian tersebut. Tercatat sudah 3 kali insiden tongkang tabrak jembatan Mahulu selama 1 bulan terakhir. Jika terus terjadi, dikhawatirkan akan berakibat fatal pada kekuatan jembatan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke sorotan selanjutnya. Saudara, tingginya biaya angkut akibat sungai surut membuat harga beras di pedalaman Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur tembus Rp1 juta per 25 kg. Dermaga Sungai Kunjang, Samarinda ini merupakan akses utama mengirim barang sejumlah bahan pokok hingga ke pedalaman Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang berbatasan dengan Malaysia. Surutnya air Sungai Mahakam di bagian hulu membuat kapal angkutan barang dan penumpang terpaksa harus memindahkan barang ke kapal lain yang berukuran kecil agar bisa mengantar hingga ke tujuan. Akibatnya pemilik barang dikenakan biaya angkut 2 kali lipat sehingga tak heran harga bahan pokok mengalami kenaikan. Seperti harga beras yang biasanya per karung 25 kg dijual Rp500.000, di tempat ini tembus Rp1 juta. Jadi kalau seandainya Mas misalnya nih kondisi air tambah turun lagi, kapal kemungkinan besar di Longiram lagi. Makin jauh kita jangkauan ke Longbagun, makin mahal lagi ongkosnya Mas. Yang tadi 12,5 jadi 25.000. Itu ongkos ke Lotoknya aja Mas, belum ongkos kapal besarnya lagi. Contoh Mas, kayak yang berapa bulan yang kemarin lewat, beras tembus 800 sampai 1 juta itu daerah Longapari Mas. Harusnya itu normal, cuma ukuran airnya aja nggak cukup. Jadi kandas Pak? Kandas Pak. Jadi untuk mengakalin ini itu supaya barang bisa sampai ke tujuan? Nanti dilansir pakai kapal kecil, kayak kapal klotok atau longboat gitu. Jadi estimasinya tuh bisa 2 kali lipat ongkosnya dari harga normalnya, karena 2 yang dibayar. Para pemilik kapal juga terancam dengan sulitnya mendapat BBM subsidi karena sudah sepekan ini para pemilik kapal belum mendapat rekomendasi dari Badan Pengatur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas agar bisa mengisi di pangkalan BBM. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Stok beras di Kalimantan Barat dipastikan aman dan terkendali jelang Imlek, Ramadan, dan Lebaran. Perum Bulog Kalimantan Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan saat ini cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Barat, Rasiwan menyebut, stok beras hadapi Imlek, bulan Ramadan, dan Idul Fitri ini sebanyak 14.000 ton.
Menurutnya, jumlah ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 3 bulan pertama tahun 2026 ini. Rasiwan bilang kebutuhan beras selama 1 tahun diperkirakan mencapai 25.000 ton dan akan diusulkan penambahannya ke kantor pusat untuk direalisasikan pada semester kedua. Untuk menghadapi hari besar, ada Imlek, ada Ramadan, Lebaran, kami sudah mengantisipasi itu dengan stok yang tersedia dalam posisi kami 14.000 ton. Ya, dan ini insya Allah untuk 3 bulan pertama sangat-sangat cukup. Ya, kemudian kami juga sudah menganalisa untuk kebutuhan pangan yang ada di Kalimantan Barat dalam 1 tahun. Ya. Tadi sudah saya paparkan juga masih kurang 25.000 yang akan kita usulkan penambahannya kekurangan tersebut ke kantor pusat dan itu akan dieksekusi mungkin di semester kedua. Kita ke informasi soal atasi kekurangan sekolah negeri. Pemerintah Kota Balikpapan berencana bangun sekolah negeri terpadu di kawasan perumahan di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luasan lahan 1 hektar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berencana bangun sekolah negeri terpadu untuk mengatasi kurangnya jumlah sekolah. Sekolah negeri terpadu mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah. Lahan yang telah disediakan seluas 1 hektar di kawasan Kecamatan Balikpapan Utara, di mana nantinya tiap sekolah memiliki 11 rombongan belajar. SMP, sekolah menengah pertama. Rencananya terpadu. PAUD, SD. Perkembangannya sudah berapa? Ya belum. Kan sekarang ini baru proses pembuatan review DED-nya. Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar lebih lah, 1 hektar. Saat ini wacana sekolah terpadu sudah masuk dalam tahap pembahasan Detail Engineering Design atau DED. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Selatan, saudara, arus penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru terus menunjukkan tren positif dengan lonjakan jumlah penumpang yang signifikan. Guna mengantisipasi kepadatan, manajemen memaksimalkan fungsi fasilitas terminal dengan menata ulang area penjemputan. Meningkatnya atensi nasional terhadap Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik dan tujuan berbagai event besar berdampak langsung pada peningkatan penumpang di Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Menghindari penumpukan kendaraan di area kedatangan, pihak bandara kini menerapkan 5 jenis layanan penjemputan. Skema ini dirancang untuk membagi arus kendaraan berdasarkan kebutuhan dan durasi waktu singgah penumpang sehingga alur keluar masuk bandara lebih teratur. General Manager Bandara Syamsuddin Nur bilang, penyesuaian ini sangat mendesak, mengingat saat ini operasional bandara telah mencapai titik puncak sejak pertama kali dibuka pada masa pandemi lalu. Bandara ini dibuka ketika pada saat COVID, ketika pada saat itu sangat-sangat low, sehingga kita harus beroperasi sangat minimal, gitu kan. Namun sekarang trafficnya itu kan sudah mulai mendekati sebelum COVID. Kita sudah 94% kurang lebih dari sebelum COVID, sehingga pergerakan baik para penumpang maupun para penjemput itu semakin menjadi lebih tinggi. Penataan ulang ini mendapatkan respons dari para penumpang. Meski beberapa titik penjemputan kini terasa lebih jauh dari pintu keluar terminal, namun pola ini dinilai lebih tertib dan mengurangi kesan semrawut. Pernah. Sebelumnya bedanya seperti apa, Mbak, dengan sekarang ini situasinya? Sebelumnya tuh sempat ada kayak pembatasan pagar-pagar gitu di sebelah sana. Tapi sekarang udah nggak ada untungnya, jadi lebih ini aja sih, kelihatannya lebih teratur gitu. Berdasarkan data statistik penerbangan, aktivitas pesawat telah pulih hingga 96% dibandingkan kondisi normal tahun 2019. Sementara total penumpang sepanjang tahun 2025 lalu telah menembus angka 3 juta orang. Maksimalisasi fungsi layanan ini diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN, sekaligus memberi pengalaman terbaik bagi para wisatawan maupun pelaku bisnis yang datang. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inovasi ekoenzim SMPN 1 Banjarmasin raih emas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama saya, Melia Tacung dalam Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, petugas haji terus menjalani pembinaan fisik selama masa pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Jakarta Timur. Harapannya agar petugas haji memiliki kebiasaan baru, yakni rutin berolahraga demi memiliki fisik yang prima selama bertugas di Tanah Suci. Penuh semangat dan kegembiraan, inilah suasana kegiatan Panwalk atau jalan santai para petugas haji Indonesia di Asrama Haji Jakarta Timur. Selama masa pendidikan dan pelatihan, olahraga menjadi menu wajib yang diterima petugas haji setiap harinya. Pembinaan fisik yang diberikan pun berjenjang. Para petugas dilatih untuk memperkuat kondisi kesehatan dengan berjalan kaki dengan jarak yang terus bertambah. Kegiatan ini sebagai persiapan untuk membiasakan diri berjalan kaki saat bertugas di Tanah Suci. Bahkan saya kalau menghitung rata-rata jalan kaki itu bisa 30.000 loh. 30.000 langkah. Jarak yang paling jauh saya pernah menghitung, misalnya jarak paling jauh itu jalan dari Arafah ke Masjidil Haram itu bisa 25 km. Artinya pelan-pelan dilatih 20 hari ini dan ada 3 bulan ke depan staminanya dilatih. Kemudian niatnya juga diluruskan. Kenapa stamina itu penting? Kan saya udah berulang kali ya, 90% ibadah haji itu pasti ibadah fisik. Pembinaan fisik dalam diklat disambut positif para petugas haji. Mereka mengaku kegiatan ini dapat menumbuhkan kebiasaan berolahraga sebagai persiapan ke Tanah Suci. Dengan latihan terukur diharapkan menjadi kebiasaan para petugas untuk menyiapkan diri dalam melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci yang medannya cukup panjang. Itu sangat penting karena kita mengharapkan saja jemaah-jemaah itu sehat, jadi petugas harus lebih sehat dari jemaahnya. Karena kita adalah tumpuan tempat para jemaah bersandar kepada petugas-petugas haji Indonesia di Tanah Suci nanti. Dan kita ini membangun budaya baru atau kebiasaan baru yang mana sebenarnya banyak mungkin dari kita ini tidak pernah jalan pagi sampai dengan kilometer yang banyak gitu ya, mungkin hanya 1-2 kilo, tapi hari ini kita bisa mencapai lebih daripada 5 kilo. Itu luar biasa sekali. Jadi mulai hari ini sampai dengan 3 bulan kita mempersiapkan diri sebagai calon PPIH, kemudian ketika penugasan kami sudah siap untuk bisa melayani jamaah haji Indonesia. Diklat ini masih akan berlangsung hingga 30 Januari mendatang. Selain kesehatan fisik, para petugas haji juga dilatih mental, kedisiplinan, dan terus diberikan pengetahuan seputar ibadah haji. Ya, saudara, kekuatan fisik menjadi bekal penting yang harus dimiliki petugas haji Indonesia dalam menjalankan tugasnya nanti di Tanah Suci. Nah, oleh karena itu kita sebagai petugas haji dibina terus kekuatan fisiknya dengan salah satunya ini berjalan kaki. Kalau minggu lalu 5 km, sekarang 7,5 km. Harapannya agar para petugas haji Indonesia ini punya kekuatan fisik yang prima selama menjalankan tugasnya nanti agar profesional dan juga optimal dalam melayani jemaah haji di Tanah Suci. Jihan Novita, Sofian Hartanto, Kompas TV, Jakarta. Saudara, budaya dan kuliner Singkawang ditampilkan di Hotel Borobudur, Jakarta. Kegiatan ini jadi ajang promosi rangkaian kegiatan Imlek dan Ramadan yang akan digelar di kota Singkawang. Mulai dari musik kecapi 8 Dewa, barongsai, tanjak Melayu, batik Tidayu atau Tionghoa Dayak Melayu, bakmi kering, dan produk-produk UMKM lain asal kota Singkawang ditampilkan di Hotel Borobudur, Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema Discover Timeless Harmony Explore Singkawang ini dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Di sini Menteri Agama memuji kota Singkawang yang dinilainya memiliki contoh nyata dalam merawat toleransi dan keberagaman. Ini luar biasa ya, ada di Menteng, karena itu betul-betul Singkawang menjadi go public di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota yang sangat prover ini ya. Kita berharap nanti akan menjadi kontributor yang sangat indah nanti untuk menciptakan Indonesia Jaya. Terima kasih Pak. Budaya etnik lokal yang dikemas dengan baik diharapkan menjadi kontributor menciptakan Indonesia Jaya. Tahun ini adalah tahun yang paling unik, yang paling istimewa, di mana tahun ini hari pertama kita Imlek dan hari keduanya adalah
masuk bulan suci Ramadan. Dan Singkawang sudah menyiapkan panitia Imlek, Cap Gome, dan panitia Ramadan Fair. Saat ini kami sedang menghias kota dengan nuansa Imlek dan Idul Fitri. Dan kemudian kita ada pasar juadanya dan kita ada seni budayanya yang akan menampilkan 17 paguyuban yang ada di kota Singkawang. Wali Kota Singkawang juga menuturkan kegiatan ini menjadi ajang promosi bagi rangkaian kegiatan bertemakan Imlek dan Ramadan yang akan digelar di Singkawang. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Siswa SMP Negeri 1 Banjarmasin raih prestasi membanggakan pada ajang Global Youth Invention and Innovation Fair 2026 di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Para siswa ini meraih medali emas dengan mengusung inovasi deterjen aromatik ramah lingkungan berbasis ekoenzim. Mengangkat hasil inovasi deterjen aromatik ramah lingkungan yang terbuat dari daun sepatu dan bunga kenanga dengan basis ekoenzim yang terbuat dari sampah organik sisa makan bergizi gratis, SMP Negeri 1 Banjarmasin meraih medali emas pada ajang Global Youth Invention and Innovation Fair 2026 di Institut Pertanian Bogor. Bersaing dengan 124 tim skala internasional dan nasional, tim Kaskus by Ekoenzim siswa-siswi SMPN 1 Banjarmasin yang mewakili SMP se-Kalimantan Selatan menangkan medali emas dalam kategori Environmental Science. Ketua tim Kaskus by Ekoenzim, Shanas Aisyah Janeta, bersyukur atas hasil yang diraih dan lomba tersebut menjadi pengalaman terbesar baginya. Lombanya kalau untuk di IPB paling seru itu pas lagi nyiapin booth sama pas lagi lombanya. Kita juga agak tegang lah ya, ya karena penjuriannya juga dari orang-orang hebat ya, dari profesor, dari dokter yang dari IPB. Keberhasilan meraih medali emas ini tak lepas dari peran guru pendamping yang terus mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan peduli lingkungan. Inovasi yang dibuat para siswa dinilai memiliki nilai ilmiah sekaligus kearifan lokal yang mampu bersaing hingga di level internasional. Dengan pemikiran mereka yang sederhana bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, mengangkat budaya daerah mereka, mengangkat khas dari daerah mereka yang bisa dikenal orang banyak dan diakui, dan mereka akhirnya mendapatkan emas dari hasil inovasi mereka tersebut. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pelajar lain untuk terus berinovasi serta membuktikan ide sederhana ramah lingkungan mampu mengharumkan nama daerah di level internasional. Syahida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, konser musik bertajuk Harmony Fest Experience digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Tak hanya menampilkan musisi ternama, konser ini juga angkat budaya berkain corak insang. Awali tahun 2026, konser bertajuk Harmony Fest Experience digelar di kota Pontianak. Tidak hanya menampilkan konser musisi lokal dan nasional, event ini juga memamerkan berbagai kain corak khas tradisional. Seniman Pontianak Putra Tarigas dan Ilham Rahmanda bilang, baru kali ini event musik sambil mempromosikan kain corak, serta mengedukasi masyarakat bahwa nonton konser dengan berkain juga keren dan trendy. Berapa kali sih sebenarnya, cuman konser yang benar-benar kita dikasih sebagai kolaborator tuh baru pertama kali yang kita menjadi andil dalam konsernya. Biasanya kita cuman sebagai kayak invitation dan untuk mengajak teman-teman berkain gitu datang ke konser. Nah kali ini tuh yang benar-benar kita diajak untuk jadi kolaborator, berkolaborasi sama konser ini buat bikin activity berkain kayak gini. Jadi kita siapin backdropnya, siapin dekornya, itu pertama kali. Sementara itu, manajer HFX Stefano Mendes bilang, kolaborasi musik, UMKM, dan corak insang dengan berkain membuat konser ini menjadi event tak biasa. Untuk event Harmony Fest Experience sendiri, kita merencanakan sekitar 3-4 bulan. Ini merupakan event HFX pertama kita, dan kita janjikan akan ada event HFX berikutnya. Melihat antusiasme penonton pada event kali ini, kita merasa puas sekali dengan apa yang kita coba itu. Pengisi acara mengaku sangat senang dan puas dengan antusias penonton dan semangat penyelenggara dan berharap dapat tampil dan diundang kembali ke Pontianak. Pribadi perdana di Pontianak, baru perdana. Eca aku juga perdana di Pontianak. Pertama di Pontianak, wah. Seru banget. Seru banget. Crowdnya berkesan. Asik, parah. Iya.
pada semangat ya, antusiasmenya tinggi. Padahal kita paling terakhir, Iya, tapi orang-orang masih pada stay, joget. Ada SKJ tadi. Malah ada yang begini-begini ya, bener. SKJ tadi. Keren Pontianak. Melihat antusias masyarakat, panitia menyebut ke depan konser serupa akan kembali digelar. Adapun pengisi acara konser kali ini mulai dari Tiara Andini, Rizky Febian, dan ditutup penampilan Passing Bass dan Elsa Japasal. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi seputar olahraga. Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, terpilih sebagai Ketua Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbakin Kalbar periode 2026-2030. Krisantus bertekad kembangkan infrastruktur GOR Perbakin demi tingkatkan kualitas atlet dan kemajuan Perbakin. Terpilih sebagai Ketua Perbakin Kalbar periode 2026-2030, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan akan mendorong kemajuan Perbakin Kalbar tidak hanya lewat atlet menembak, tapi juga infrastruktur penunjang atlet. Krisantus bertekad akan membangun GOR Perbakin Kalbar lebih maksimal dari yang ada saat ini, sehingga bisa meningkatkan kualitas atlet menembak. Itu salah satu wujud dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sekarang sudah ada lapangan tembaknya tetapi belum memenuhi syarat. Tentu ke depan kita harus tingkatkan itu sehingga menjadi lapangan tembak yang memenuhi syarat, yang menjadi pusat latihan atlet menembak di Kalimantan Barat. Sementara itu, Sekjen PB Perbakin, Kolonel Infanteri Nova Ismailianto, mengapresiasi semangat Perbakin Kalbar yang terus mendorong pembinaan atlet beserta infrastruktur penunjangnya. Saya yakinkan bahwa apa yang akan dilakukan di masa depan, kami dari PB juga menjadi bagian dalam menciptakan prestasi-prestasi atlet menembak di daerah. Sementara itu, Ketua Perbakin Kalbar periode 2021-2025, Masyudi berharap ketua baru dapat terus melanjutkan estafet kepemimpinan untuk memajukan Perbakin Kalbar. Tentunya ya, kita Perbakin Kalimantan Barat kita tunjukkan ya bahwa bagaimana kita kekompakan kita, kebersamaan kita dan persatuan kita ya. Ini dan kita sangat terima kasih kepada PB Perbakin yang diwakili Pak Sekjen tadi yang memberikan arahan yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya memberi arahan untuk organisasi tapi juga semangat bagaimana organisasi ini dibangun untuk melahirkan prestasi. Kedepan, Perbakin diharapkan semakin kompak dan maju, dan atlet terus meningkatkan kemampuan untuk meraih prestasi. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat taklukkan sungai lewat riverboarding. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Gubernur Kalimantan Barat tahun 2026 resmi dibuka di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak. Ajang ini diikuti 16 tim perwakilan 14 kabupaten kota di Kalbar. Pembukaan Liga 4 Piala Gubernur Kalimantan Barat tahun 2026 dilakukan langsung oleh Gubernur Rian Nursan pada Sabtu 24 Januari. Ajang ini diikuti 16 tim perwakilan kabupaten kota. Dari hasil drawing, Grup A dihuni Persipon Pontianak, Persibeng Bengkayang, Mirstuju Singkawang, dan Persiwah Mempawah. Di Grup B tergabung Gapsi Sambas, SKYFC Mempawah, Sanggau Soccer School, dan Persista Sintang. Grup C PS Gelora Sintang, Kalbar United, PS Sanggau, dan Persikat Ketapang. Sementara di Grup D, Persimil Melawi, Pulau Indah Sambas, Delta Katulistiwa, dan PS Kuburaya. Mau tidak mau, Gubernur harus ikut andil di sini, ya. Bersama PSSI, ya. Selain kita ngadain Liga 4 ini untuk persyaratan mewakili anak-anak kita di tingkat nasional nanti, juga kita cari bibit-bibit bola anak-anak kita ini. Nanti
kita lihat dan kita nilai siapa anak-anak kita yang bisa ya itu untuk kita latih ke depannya supaya menjadi satu klub yang tangguh sehingga kita punya klub yang tangguh di Kalimantan Barat. Pertandingan berlangsung di dua tempat berbeda, yakni Stadion Sultan Syarif Abdurrahman dan lapangan sepak bola Kodam 12 Tanjung Pura. Jadi Liga 4 Piala Gubernur ini kita diikuti oleh 16 peserta dari 24 klub yang ada di Kalimantan Barat. Memang ini agenda rutin yang setiap tahun kita adakan, cuman di tahun ini memang namanya berubah, Liga 4 Piala Gubernur. Wajib di seluruh Indonesia ini Liga 4 digandeng dengan Piala Gubernur. Pembukaan juga diramaikan pertandingan eksibisi antara tim ASN Pemprov kontra PSSI Kalbar. Gubernur Kalbar yang ikut bermain berhasil mencetak 1 gol ke gawang lawan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, laga perdana Liga 4 Piala Gubernur Kalbar tahun 2026 mempertemukan Persipon Pontianak kontra Mirs 7 Singkawang di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak. Persipon berhasil mengamankan 3 poin usai menang telak 5-0. Turunkan kekuatan terbaik, Persipon Pontianak bertemu Mirs 7 Singkawang di laga perdana Liga 4 Piala Gubernur Kalbar tahun 2026. Memasuki pertengahan babak pertama, memanfaatkan kesalahan penjaga gawang Mirs 7, Persipon berhasil mencetak gol dari kaki Felix. Tak lama berselang, penjaga gawang Mirs 7 kembali melakukan kesalahan, sehingga membuat Persipon berhasil mencetak gol kedua. Terus bermain menekan, Persipon mendapatkan hadiah tendangan penalti yang berhasil dikonversi menjadi gol. Skor 3-0 untuk Persipon. Tak sampai di situ, Persipon kembali menambah 2 gol, salah satunya gol bunuh diri pemain belakang Mirs 7. Skor 5-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ini hasil Persipon Kampus 2 Kawang ya. Setelah ada kita selesaikan dengan baik ya untuk hasil yang memuaskan dari tim Persipon 4-0. Di laga lainnya, Persibeng Bengkayang kontra Persiwah Mempawah. Saling serang di babak pertama, Persiwah yang dinahkodai oleh asisten pelatih Panji Hidayat mampu mencuri gol lebih dulu, skor 1-0. Sebelum turun minum, Persibeng Bengkayang mampu menyamakan kedudukan 1-1, memanfaatkan kesalahan pemain belakang Persiwah. Di babak kedua, Persiwah mendominasi permainan. Peluang pun tercipta hingga menambah keunggulan menjadi 2-1. Tidak ada lagi gol yang tercipta dalam pertandingan ini, sehingga membuat Persiwah menjadi tim kedua yang berhasil mengamankan 3 poin perdana di grup A. Bagus Suhanda, Lukman Hakim, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Persipon Pontianak turut meramaikan Liga 4 Piala Gubernur Kalbar tahun 2026. Agar terus berprestasi, para atlet olahraga perlu didukung fasilitas olahraga memadai. Anggota DPRD Kota Pontianak berharap Persipon Pontianak bisa meraih hasil maksimal di Liga 4 Piala Gubernur Kalbar tahun 2026. DPRD menilai prestasi para atlet sepak bola dan olahraga lainnya harus didukung dengan fasilitas olahraga yang memadai, termasuk soal pengelolaan lapangan. Prasarananya bagus, apapun lapangan bola ke bulu tangkis, kok udah tempatnya bagus kan menimbulkan gaya tarik juga, sehingga ada keinginan orang, aku pengen coba dulu. Tapi seandainya nanti dicoba bagus, kan nanti ada simpang siur, omongan, sanak bagus, sehingga banyaklah berduyun-duyunlah orang pengen mencoba lapangan itu. Sementara itu, PSSI Kota Pontianak optimistis Persipon bisa membawa pulang Piala Gubernur. Kita sesuai dengan jumlah kota pemain lah yang dibutuhkan, tapi insya Allah kita punya pemain yang cukup banyak, kita seleksi yang terbaik, dan mudah-mudahan yang ikut serta ini yang terbaik lah untuk mewakili Kota Pontianak, dan mudah-mudahan Persipon semakin jaya ke depan. Pada ajang Liga 4 tahun 2025 lalu, Persipon hanya berhasil menjadi juara kedua. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.
Informasi menarik selanjutnya, saudara, riverboarding atau selancar sungai merupakan olahraga arus deras yang digemari kalangan muda, termasuk mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat yang tergabung dalam mahasiswa pecinta alam Piranha. Menuntut keterampilan mengendalikan papan selancar khusus di saluran irigasi, ajang ini dijadikan sebagai pembinaan bagi anggota baru sebelum diterjunkan ke sungai dengan jeram yang lebih beresiko. Menggunakan papan seluncur khusus, mahasiswa ini menyusuri saluran irigasi di Kabupaten Banjar dengan posisi tengkurap. Aksi ini mereka lakukan sebagai tahap dasar pembinaan anggota baru mahasiswa pecinta alam atau Mapala Piranha Universitas Lambung Mangkurat untuk melatih keseimbangan dan membaca karakter arus sungai. Tidak sekadar meningkatkan kemampuan teknis, pembinaan ini juga melatih kesiapan mental saat berada di medan yang beresiko. Hari ini kami sedang pengaplikasian riverboarding dari divisi olahraga air. Fungsi ini dari kami untuk ini sekedar pelatihan buat anggota muda kami agar kiranya mereka juga bisa menguasai olahraga arus deras. Bagi anggota baru, latihan ini menjadi pengalaman awal menghadapi arus sungai secara langsung. Meski diawali rasa takut, peserta dilatih tetap tenang dan fokus saat berada di tengah arus. Tapi tadi di sana sempat itu kebalik gitu. Digemari kalangan muda, riverboarding telah menjadi cabang olahraga arus deras yang diperlombakan di berbagai kejuaraan. Secara teknis, riverboarding ini juga dimanfaatkan sebagai metode orientasi medan. Teknik ini digunakan untuk memetakan jeram, mengenali karakter arus, serta menilai tingkat risiko sebelum melakukan aktivitas arus deras lainnya. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat menyebabkan kabut asap tebal menyelimuti alur pelayaran Sungai Kapuas, khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah. Jarak pandang yang terbatas berdampak pada aktivitas lalu lintas sungai. Sejumlah kapal yang melintas menuju muara terpaksa memperlambat kecepatan. Bahkan, beberapa kapal harus dipandu petugas navigasi untuk menghindari risiko tubrukan dan kecelakaan air. Polisi perairan menyebut, kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir diduga kuat dipicu karhutla di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Untuk menghindari kecelakaan, nahkoda dan ABK kapal yang melintasi alur Sungai Kapuas diminta selalu berhati-hati dan mengaktifkan perangkat navigasi, radio pantai, serta mematuhi rambu-rambu pelayaran demi keselamatan bersama. Agar memperhatikan pertama yaitu alat navigasi kapal agar hidup, karena untuk alat navigasi itu penting sekali. Dan kedua untuk radio pantai agar selalu menyala, komunikasi antara yang keluar dan masuk ini. Kenapa? Karena kabut asap dari subuh, mungkin dari subuh udah sampai siang ini mulai menebal. Tidak menutup kemungkinan curah hujan kalau tidak ada, mungkin jarak pandang bisa nyampe 20 meter atau 30 meter. Warga Kalimantan Barat digegerkan dengan gempa bermagnitudo 4,8 yang mengguncang sejumlah daerah, yakni Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi pada Jumat 23 Januari 2026. Informasi BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 2 siang selama beberapa detik. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sintang, cukup banyak rumah terdampak dan masih didata. Ya, pada hari ini Jumat 23 Januari 2026 telah terjadi gempa tektonik dengan skala 4,8 skala Richter berdasarkan laporan BMKG. Pusat gempa di 89 km dari Sekadau, ini berbatasan dengan Melawi dan Sintang dengan kedalaman 10 km. Getaran ini
Gempa ini terdampak sampai di Kabupaten Sintang. Salah satu rumah yang terdampak yakni milik anggota DPRD Kalbar Suyanto Tanjung. Suyanto bilang gempa serupa pernah terjadi 20 tahun lalu dan tahun ini yang paling kuat guncangannya. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, namun sejumlah bagian bangunan dan perabotan mengalami kerusakan. Ya benar, tadi saya dapat informasi dari staf saya di sana, di Nangamau, Kecamatan Kanilir, Kabupaten Sintang. Mereka kirimkan foto video rumah kita terdampak gempa katanya. Dan ini pernah terjadi 20 tahun yang lalu. Pernah gempa juga di daerah sana. Dan dampaknya ya rumah bagian depan kita ada sedikit kerusakan, di dalamnya beberapa barang kita juga berantakan. Warga diimbau waspada gempa susulan dan berharap kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Inilah detik-detik jembatan Mahakam Ulu di Samarinda kembali ditabrak kapal tongkang batu bara pada Minggu pagi 25 Januari pukul 5:10 WITA. Tali tambat tongkang tersebut putus usai ditabrak kapal lain saat melakukan manuver di kawasan bui tambatan yang diduga ilegal yang berjarak 2,8 km dari jembatan Mahulu. Kapal kemudian dievakuasi petugas dan ditambatkan ke tempat aman. Ada tugboat Atlantic Star 23 yang menggandeng tongkang. Dia akan melakukan pergerakan memutar. Namun tongkang tersebut menabrak dari bui tambatan yang di situ ada Karya Star dan juga TB Marina yang berjarak berkisar 2.700-2.800 meter dari jembatan Mahakam Ulu. Polisi dari Polairut kini sudah menahan ABK kapal, juru kemudi, dan meminta keterangan saksi apakah ada unsur kelalaian. Kalau untuk dugaan awal itu masih belum bisa kami sampaikan karena memang masih dalam proses pendalaman interogasi oleh pihak kami. Untuk sementara ini memang sudah dimintai keterangan dari beberapa ABK termasuk juru mudi dan juga ada juga saksi-saksi lain yang di luar ABK yang melihat langsung kejadian tersebut. Tercatat sudah 3 kali insiden tongkang tabrak jembatan Mahulu selama 1 bulan terakhir. Jika terus terjadi, dikhawatirkan akan berakibat fatal pada kekuatan jembatan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Dermaga Sungai Kunjang Samarinda ini merupakan akses utama mengirim barang sejumlah bahan pokok hingga ke pedalaman Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang berbatasan dengan Malaysia. Surutnya air Sungai Mahakam di bagian hulu membuat kapal angkutan barang dan penumpang terpaksa harus memindahkan barang ke kapal lain yang berukuran kecil agar bisa mengantar hingga ke tujuan. Akibatnya pemilik barang dikenakan biaya angkut 2 kali lipat sehingga tak heran harga bahan pokok mengalami kenaikan. Seperti harga beras yang biasanya per karung 25 kg dijual Rp500.000, di tempat ini tembus Rp1 juta. Jadi kalau seandainya Mas misalnya nih kondisi air tambah turun lagi, kapal kemungkinan besar di Longiram lagi. Makin jauh kita jangkauan ke Longbagun, makin mahal lagi ongkosnya Mas. Yang tadi 12,5 jadi 25.000. Itu ongkos kelotoknya aja Mas, belum ongkos kapal besarnya lagi. Contoh Mas, kayak yang berapa bulan yang kemarin lewat, beras tembus 800 sampai 1 juta itu daerah Longapari Mas. Harusnya itu normal, cuma ukuran airnya aja nggak cukup. Jadi kandas Pak? Kandas Pak. Jadi untuk mengakalin ini itu supaya barang bisa sampai ke tujuan? Nanti dilansir pakai kapal kecil, kayak kapal plotok atau longboat gitu. Jadi estimasinya tuh bisa 2 kali lipat ongkosnya dari harga normalnya, karena 2 yang dibayar. Para pemilik kapal juga terancam dengan sulitnya mendapat BBM subsidi karena sudah sepekan ini para pemilik kapal belum mendapat rekomendasi dari Badan Pengatur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas agar bisa mengisi di pangkalan BBM. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kompas Pagi dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tacung, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.